Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Azizah, NIM 1224020117, kelas KPI 5B. Di sini ada 5 pertanyaan dari mata kuliah Etika Dakwah. Jadi saat ini saya akan mengerjakan UTS Etika Dakwah seperti itu. Pertanyaan pertama, pengertian etika dakwah dan ruang lingkup. Nah, etika dakwah itu berasal dari 2 kata. Yang pertama ada etika dan yang kedua ada dakwah. Etika secara bahasa itu berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, yang artinya standar-standar moral yang mengatur perilaku, bagaimana bertindak dan mengharapkan orang lain bertindak. Sedangkan dakwah secara bahasa berasal dari bahasa Arab, dakwatan yang artinya mengajak atau menyeru. Sedangkan secara istilah itu adalah mengajak kepada manusia kepada kebaikan dan melarang kepada kebiasaan yang tidak baik supaya mendapatkan keberuntungan dunia akhirat gitu. Selanjutnya ruang lingkup etika dakwah itu ada 3. Yang pertama, kerangka analisis objek pandangan nilai objektif dan subjektif seperti itu. Yang kedua ada kerangka analisis aktivitas menilai, dan yang ketiga ada kerangka analisis perbuatan dakwah seperti itu. Pertanyaan kedua, jelaskan landasan etika dakwah. Jadi etika dakwah itu memiliki 4 landasan. Yang pertama ada dalam aspek teologis, kedua ada filosofis, ketiga ada historis, dan keempat ada sosiologis. Nah, landasan dari aspek teologis itu tentang ketuhanan. Jadi bagaimana etika dakwah ini mengajarkan kita tentang berketuhanan seperti itu. Selanjutnya dalam aspek filosofis, dalam aspek itu ada 4 unsur manusia gitu: berkembang, akal, nafsu, dan moral. Jadi manusia itu sudah pasti kan berkembang, dan manusia pasti punya akal, punya nafsu, dan manusia itu harus bermoral. Jika salah satu di antara keempat itu tidak ada, maka kemanusiaan itu harus dipertanyakan, karena manusia itu memang harus mempunyai keempat unsur tersebut jika ingin dikatakan manusia. Karena misalkan kalau tidak ada moral, manusia pasti akan tersesat gitu, karena tidak bisa mengatur akal dan nafsunya seperti itu. Dan yang ketiga ada dalam aspek historis. Jadi etika dakwah ini tuh muncul pada tahun 2003-an di Fakultas Dakwah seperti itu. Dan yang terakhir ada aspek sosiologis. Jadi manusia itu pasti harus bersosial. Tidak ada manusia yang tidak bersosial. Meskipun ada manusia yang bilang aku nggak butuh bantuan orang lain. Enggak, misalkan kamu mau makan, kamu beli, itu juga kamu termasuk bersosial. Maka dari itu kita sebagai manusia itu harus belajar etika dakwah gitu. Dan landasannya itu selanjutnya landasan dalam Al-Quran surat Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sungguhnya manusia itu berbudi pekerti yang agung seperti itu. Selanjutnya nomor 3, tentang pendekatan dan teori etika dakwah. Jadi jika kita ingin berdakwah itu harus memakai pendekatan. Agar apa? Agar kita tidak salah dalam berdakwah. Karena jika kita salah, bisa jadi si mad'u itu tidak menerima dakwah dari kita, ajakan dari kita. Bisa jadi dia sakit hati, atau dia marah, dia tidak menerima gitu, dan akhirnya ada timbul konflik atau apa. Maka dari itu harus ada pendekatan. Pendekatan ini ada dalam aspek bil hikmah, yang mana kita itu harus menempatkan diri. Misalkan kita berdakwah di lingkungan masyarakat daerah. Nah, itu ada ada pendekatannya gitu, harus memakai bahasa apa gitu, atau dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yang kedua itu pendekatan dengan mau'izah hasanah, yaitu tutur kata yang baik. Jadi kita dalam berdakwah itu harus memakai tutur kata yang baik. Tapi tutur kata yang baik di situ bukan berarti harus bahasa yang halus, enggak, tapi bahasa yang tidak menyakiti orang lain gitu. Karena misalkan kalau kita berdakwah di preman, masa kita akan memakai bahasa sopan gitu, gak akan nyambung ke merekanya juga kayak gak akan ngerasa dekat sama kita seperti itu. Selanjutnya yang terakhir ada pendekatan menggunakan mujadalah, berdiskusi. Nah, mungkin pendekatan ini sering dilakukan oleh orang-orang akademik gitu. Jadi kita tuh berdiskusi gitu dalam berdakwah seperti itu. Dan selanjutnya teori etika dakwah itu ada 5 poin ya teman-teman. Ada teori
dalam Al-Quran dan hadis, ada sirat nabawiyah, ada hati nurani, kisah nabi, dan perkataan baik, seperti itu. Selanjutnya nomor 4 tentang norma dan urf. Nah, pengertian norma. Norma itu adalah aturan atau pedoman yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Jenis norma itu ada 4. Yang pertama ada norma agama, norma hukum, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Norma agama itu apa sih? Nah, norma agama itu yang mengatur dalam aspek agama gitu. Misalkan melaksanakan rukun iman dan rukun Islam. Itu adalah norma agama gitu. Jika tidak, kita mendapatkan sanksi seperti itu. Ini nama itu kayak aturan lagi. Nah, selanjutnya ada norma hukum. Nah, norma hukum ini tuh sesuai dengan negara, hukum dari negaranya masing-masing. Misalkan di Arab, jika ada yang membunuh harus dibunuh balik. Nah, itu di Arab. Tapi kalau di Indonesia, jika ada yang membunuh maka tinggal dibayar. Canda. Nah, jadi seperti itu ya norma hukum sesuai dengan hukum negaranya masing-masing. Selanjutnya ada norma kesusilaan. Itu untuk mengatur menjaga martabat orang lain. Misalkan ada kasus pelecehan seksual, nah itu harus diberi sanksi karena itu masuk dalam pelanggaran norma kesusilaan, seperti itu. Dan terakhir ada norma kesopanan. Nah, norma kesopanan itu juga sesuai dengan kebiasaan masyarakatnya masing-masing ya. Jadi misalkan kalau di Banten bahasa Sundanya kasar, tapi menurut mereka nggak kasar, tapi jika di tempat lain bahasa Sunda Banten itu kasar, padahal bagi Banten sendiri tidak kasar, seperti itu. Selanjutnya tentang urf. Nah, apa sih urf itu? Urf itu adalah kebiasaan baik yang dilakukan secara terus-menerus oleh masyarakat luas dan mengikuti syariat Islam. Jika tidak mengikuti syariat Islam, itu tidak dikategorikan sebagai urf itu. Dalil urf itu ada dalam surat Al-A'raf ayat 199 yang berbunyi Khudhil afwa wa'mur bil ma'ruf wa'aridi 'anil jahilin, yang artinya dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. Nah, selanjutnya macam-macam urf. Urf itu ada 3 aspek ya. Yang pertama ada dari segi objeknya, yaitu ada urf lafzi dan amali. Yang kedua ada segi cakupannya, ada urf am dan khos. Dan yang terakhir ada dari segi keabsahannya, ada urf sahih dan urf fasid gitu. Pertanyaan kelima tentang akhlak dai, penampilan dan kepribadian. Nah, akhlak dai itu di dalam Al-Qur'an ada dalam Al-Qur'an. Karena pegangan umat Islam itu Al-Quran, maka dari itu akhlak dai itu harus sesuai dengan Al-Quran. Nah, yang pertama ada perkataan sesuai dengan tindakan. Jadi seorang dai itu harus sesuai antara perkataan dan tindakannya. Ini ada di dalam Quran surat As-Saff ayat 2-3. Selanjutnya, dai itu harus tawakal. Nah, ada dalam Ali Imran ayat 159. Jadi seorang dai itu harus memiliki akhlak yaitu tawakal gitu. Selanjutnya rendah hati, ada dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 63. Seorang dai itu gak boleh sombong ya. Itu sombong itu kan emang akhlak jelek. Nah, seorang dai itu diusahakan tidak boleh bersifat sombong, yaitu harus rendah hati gitu. Karena dai itu adalah contoh bagi orang-orang sekitarnya gitu. Jadi orang-orang tuh pasti melihat dai untuk dijadikan contoh, seperti itu. Selanjutnya yang ketiga, dai itu harus bersifat lemah lembut dan pemaaf. Itu dalam Al-Quran surat Ali Imran juga ayat 199. Jadi itu adalah 5 sifat dai. Selanjutnya penampilan dan kepribadian dai. Jadi penampilan dan kepribadian itu juga harus dijaga ya teman-teman, karena itu sebagian dari citra dai. Jika dai penampilan dan kepribadiannya buruk, maka itu pasti orang-orang juga bisa melihatnya dan itu bisa dijadikan sebagai bahan hujatan gitu. Maka dari itu seorang dai harus menjaga penampilan dan kepribadiannya. Penampilannya itu dari aspek sikap. Jadi sikap dan penampilan seperti memakai pakaian, kecantikan itu termasuk dalam penampilan. Selanjutnya ada kepribadian. Kepribadian itu masuknya kayak sifat gitu. Jadi kayak akhlak dai yang tadi, dan bagaimana seorang dai itu mungkin berbicara ya,
sifat kan ya, dia pemarah atau dia pemaaf gitu, seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.